Halo anak ibu semuanya, kembali lagi bersama Ibu Joya. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, PB 3. Apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu wujud benda. Apa itu wujud benda? Wujud benda merupakan bentuk benda atau zat penyusunnya. Jika benda dikelompokkan menjadi 3, maka apa aja ya? Nah, jadi gini, wujud benda itu dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu ada benda padat. Nah, ini contohnya benda padat, seperti kursi, lemari, sapu, meja, dan banyak benda-benda lainnya lagi yang merupakan benda padat. Lalu benda yang kedua apa? Yang kedua yaitu benda cair. Nah, benda cair. Ibu gambarkan benda cair itu dengan gambar air. Kenapa gambar air? Karena air itu cair. Air merupakan cairan yang berwujud. Air itu merupakan cairan, sehingga dia disebut sebagai benda cair. Yang ketiga adalah benda gas. Nih, khusus untuk benda gas, sebagian besar dari benda gas anak ibu tidak akan bisa melihatnya, kecuali gas tersebut berupa asap atau uap. Nah, kalau berupa asap biasanya akan berwarna abu-abu atau hitam. Anak ibu akan dapat melihatnya dengan jelas. Kemudian kalau uap biasanya itu warnanya putih, pekat, atau seperti uap-uap putih jika air panas. Nah, itu biasanya yang terlihat. Namun, sebenarnya benda gas itu sangat luas. Kenapa? Udara yang kita hirup setiap hari merupakan gas, tapi tidak kelihatan. Nah, itu salah satu wujud dari benda gas. Jadi wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, kita lanjut. Apa itu benda padat? Benda padat itu merupakan benda yang memiliki sifat di mana bentuk dan volumenya tetap. Bentuk dan volumenya tetap. Jadi begini, bentuknya misalnya suatu benda itu bentuknya kotak, maka dia akan tetap kotak, kecuali ada yang merubahnya. Serta volumenya itu kan kemarin kita sudah sempat belajar kalau volume itu beratnya. Nah, beratnya itu akan tetap. Kemudian dia menempati ruang dan memiliki berat, serta dapat dirubah dengan cara tertentu. Ini yang ibu maksud. Bentuknya yang dikatakan tetap dapat dirubah bentuknya saja, bukan wujudnya. Wujudnya tetap wujud benda padat, namun bentuknya misalnya dari bentuk kotak karena dipotong bisa menjadi bentuk segitiga atau lingkaran. Nah, contohnya seperti kertas, batu, meja, TV, sepatu, dan lain-lainnya. Nih, ibu beri contoh. Di sini ada gambar yang termasuk benda-benda padat. Ada tong sampah atau tempat sampah, ada meja, ada kursi, ada buku. Nah, ini anak ibu harus tahu ya, ini ada globe, ada tanaman, ada pot bunga, ada laptop, ada lampu, ada pensil, kemudian ada figura atau bingkai atau hiasan dinding. Nah, itu beberapa wujud dari benda padat yang lainnya. Kita lanjut ke benda cair. Apa itu benda cair? Benda cair merupakan benda yang memiliki sifat di mana bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang, dapat meresap melalui celah-celah yang kecil, kemudian memiliki berat, dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, kemudian menekan ke segala arah, dapat melarutkan
ke segala arah, kemudian dapat melarutkan segala zat. Contohnya, beragam minuman, air putih, dan lain-lain. Nah, nih Ibu kasih contoh minuman. Sebenarnya bukan hanya minuman. Air untuk kita mandi itu merupakan benda cair. Untuk kita cuci tangan sehari-hari itu benda cair. Hand sanitizer yang kita pakai yang bentuk cair itu, yang gel, nah itu juga merupakan benda cair. Kemudian ini ada minuman, ada susu, ada soda, ada jus, ada sirup, ada teh, ada beragam macam, ada minuman si boba kalau anak ibu ada yang suka. Nah, itu juga merupakan benda cair. Jadi benda cair itu banyak ya, nggak kalah sama benda padat. Dia juga banyak. Kita lanjut ke benda gas. Benda gas, apa itu benda gas? Benda gas merupakan benda di mana bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan mempunyai berat. Secara umum tidak dapat terlihat dengan kasat mata. Ini yang Ibu maksud seperti oksigen yang kita hirup setiap hari, yang ada di lingkungan kita. Itu yang Ibu maksud, benda gas itu tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tapi itu secara umum. Kenapa secara umum? Karena ada beberapa gas yang dapat kita lihat, seperti asap kendaraan bermotor, asap pabrik, uap air. Nah, itu merupakan beberapa wujud benda gas yang dapat terlihat. Kemudian contohnya yaitu nih udara dalam balon, oksigen, gas, asap, dan lainnya nih. Aku kasih contoh. Awan juga termasuk gas. Inilah gas yang termampatkan atau memadat. Nah, ada udara dalam balon, ada gas LPG untuk masak yang biasa di rumah kalau anak ibu lihat di dapur, kemudian ada uap air, asap pabrik, dan awan. Kita lanjut ke tugas. Tugas anak ibu. Tugas yang pertama anak ibu mengelompokkan benda-benda di sekitar anak ibu dalam tabel. Misalnya nomor 1 itu anak ibu meja. Maka anak ibu membuat meja, conteng, beli tanda checklist atau tanda betul itu ke meja itu benda padat, cair, atau gas ya. Tentu meja merupakan benda padat. Tapi ibu mau benda padat, benda cair, benda gas semuanya terisi. Oke? Ibu nggak mau kalau cuman hanya benda padat aja. Ada 10-10-nya semuanya benda padat. Kan bisa 10 itu 3 benda padat, atau 4 benda padat, 3 benda cair, kemudian 3-nya lagi benda gas. Itu tugas yang satu. Kemudian tugas yang kedua, anak ibu kerjakan latihan 2 buku Prima PH 3A halaman 152. Dalam mengerjakannya, berilah contoh benda untuk mengisi kolom penjelasan dari sifat benda yang dimaksud berdasarkan wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Ibu beri contoh misalnya benda padat. Bentuknya tetap atau tadi dapat dirubah bentuknya dengan menggunakan sesuatu. Beri contoh, misalnya ada sebatang kayu, kemudian kayu tersebut kan termasuk benda padat. Maka jika kayu tersebut digergaji dan dibentuk menjadi meja, maka bentuknya pun berubah dari batang kayu berubah menjadi sebuah meja. Nah, seperti itu ya untuk mengerjakan tugas yang kedua. Nah, terima kasih anak ibu semuanya sudah menyimak penjelasan ibu hari ini, dan selamat belajar dan mengerjakan tugasnya.